Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada Mr. Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah Cross Culture Understanding. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi culture shock. Pada poin yang pertama yaitu apa itu culture shock, lalu pada poin yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana culture shock itu dan terjadi, dan pada poin yang ketiga saya akan menjelaskan bagaimana tahapan culture shock itu bisa terjadi. Baik, saya akan menjelaskan pada poin yang pertama yaitu mengenai apa itu culture shock. Culture shock atau gegar budaya adalah istilah untuk menggambarkan seseorang itu merasakan cemas, gelisah, lalu keliru, juga merasakan hal yang kaget dengan situasi kondisi yang baru ia tinggali dengan perbedaan dengan tempat tinggal lama yang telah ia tinggali. Namun, culture shock ini timbul karena perasaan merasakan gelisah dan keliru dengan kondisi suasana baru yang baru ia tinggali. Dan culture shock ini terjadi juga pada efeknya itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari atau kebudayaan yang ada di daerah tersebut, seperti makanan, kemudian cuaca, kemudian kebudayaannya, lingkungannya, lalu juga logat bahasa yang digunakan pada daerah yang baru tersebut. Dan lanjut pada poin yang kedua, yaitu mengenai bagaimana culture shock itu bisa terjadi. Baik, pada poin yang kedua ini, culture shock itu bisa terjadi ketika seseorang itu mulai merasakan cemas dengan tempat daerah baru yang ia tinggali, di mana ketika seseorang itu merasakan cemas dengan situasi dan kondisi pada daerah tempat yang baru ia tinggali itu, kenapa seseorang itu bisa merasakan cemas yang tinggal di daerah tersebut? Karena seseorang yang merasakan cemas itu sudah menganut lama kebudayaan di daerah lama yang ia tinggali. Lalu ketika seseorang itu bersinggah di daerah atau di negara yang baru yang ia tinggali, itu merasakan cemas dan merasakan agak sedikit keliru dan bingung dengan kondisi yang baru tersebut. Seperti pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu ketika saya pertama kali datang ke kampus IAIN Curug, dan ketika di situ saya akan melanjutkan studi pendidikan saya, dan di situ saya tinggal di asrama. Nah, pada saat itu pertama kalinya saya benar-benar merasakan culture shock dengan logat bahasa yang mereka gunakan itu sangat berbeda dengan logat bahasa di tempat tinggal daerah saya, karena saya adalah bahasa Jawa, dan ketika itu saya merasakan kaget, dan ternyata bahasanya yang digunakan itu bukan bahasa yang seperti yang saya tinggali sekarang. Nah, kemudian pada poin yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana tahapan culture shock itu bisa terjadi. Nah, pada di tahapan culture shock ini bisa terjadi, saya mempunyai 4 poin tahapan yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana tahapan culture shock itu terjadi. Yang poin yang pertama yaitu pada tahapan the honeymoon. The honeymoon itu dimana ketika seseorang itu merasakan senang, gembira dengan situasi baru yang ada yang baru ia singgahi di tempat tinggal tersebut. Entah itu seseorang itu merasakan situasi yang menarik dengan suasananya, entah itu seseorang itu merasakan senang dengan tempatnya, kemudian dengan pemandangannya yang begitu menyegarkan di daerah yang baru ia singgahi itu atau di negara yang baru ia singgahi itu. Nah, seseorang itu merasakan senang, the honeymoon phase. Jadi seseorang itu merasakan senang dengan situasi tempat tinggal yang baru yang ia tinggali. Lalu pada poin yang kedua yaitu mengenai the crisis phase, di mana pada poin yang kedua ini seseorang itu mulai merasakan gelisah dan seseorang itu mulai merasakan keliru dengan logat bahasa yang digunakan di tempat tinggal yang barunya yang ia tinggali itu, merasakan kebingungan. Kemudian pada saat jual beli, seseorang itu juga merasakan kebingungan dengan logat bahasa maupun dengan cara penjualannya di daerah yang baru ia tinggal itu. Lalu pada lanjut poin yang ketiga yaitu the adjustment phase. Adjustment phase itu
ketika seseorang itu mulai merasakan pertama kalinya itu mulai merasakan terbiasa dengan kebudayaan yang baru yang ada yang ia tinggali itu. Seseorang itu mulai merasakan kebiasaan, kemudian dengan seseorang itu merasakan hal tersebut, maka dia merasakan nyaman. Lalu yang poin yang keempat yaitu mengenai bicultural pace, di mana seseorang itu merasakan sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan yang ia rasakan pada saat itu. Nah, itu saja poin penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Mr. Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah Cross Cultural Understanding, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.